Salam bagi kita semuanya, buat anggota jemaat, khusus GKP Seputih yang kini dalam ibadah Kamis Putih tanggal 9 April 2020 di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai, baiklah kita bersekutu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Salam bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada Kamis Putih hari ini yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman kita menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwanya
kebaktian di gereja yang dialihkan menjadi kebaktian di tengah-tengah keluarga adalah karena situasi di seluruh dunia Indonesia, baik di tengah-tengah kita, yang terjadi, yang dilanda oleh COVID-19 atau virus corona. Hal inilah yang menyebabkan sehingga kebaktian maupun ibadah dari tengah-tengah gereja dialihkan ke rumah masing-masing. Namun demikian, arti dan makna kebaktian itu tidak berubah maupun senantiasa tetap pada intinya, yaitu penyembahan dan persembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di mana ada 2-3 orang yang menyebut namaku, Tuhan Yesus berkata, Ia berada di tengah-tengah persekutuan kita. Melalui Roh Kudus-Nya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan melawat dan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Kamis Putih tanggal 9 April 2020 yang diadakan di rumah jemaat masing-masing di GKP Putih mengambil tema perjamuan kudus. Hal ini dilatar belakangi ketika dalam perjanjian lama kembalinya bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Ketika itu mereka maupun bangsa Israel dimerdekakan, dilepaskan, maupun diberkati oleh Tuhan untuk kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang berarti Paskah dalam perjanjian lama adalah kembalinya bangsa Israel dari perhambaan di Mesir dan kembali ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan melalui bapa leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ketika membebaskan bangsa Israel pada malam harinya, ketika kita melihat Keluaran 12 ayat 13, Tuhan berjanji bahwa hukumannya akan berlalu pada pintu-pintu yang diberi tanda dengan darah anak domba. Tuhan Yesus juga membuat perjamuan kudus pada perjanjian baru. Hal itu adalah kesinambungan dari perjanjian lama. Ketika malam hari di mana Tuhan Yesus esoknya akan menjalani kematian, penyalipan, penderitaan,
Tuhan Yesus membuat perjamuan kudus yang terakhir kepada murid-muridnya. Pada malam hari itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah darahku, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Lalu Yesus meminta agar perjamuan kudus yang tetap diperbuat sebagaimana ia katakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Inilah landasan gereja untuk melaksanakan perjamuan kudus, di mana Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ada banyak masalah dalam perjalanan jemaat di Korintus, sebagaimana yang dipaparkan oleh Rasul Paulus, di mana ada perpecahan di antara mereka, yaitu diakibatkan adanya pengkultusan terhadap beberapa pemimpin, sehingga beberapa golongan seperti Paulus, Apolos, dan Kepas. Perpecahan akibatnya adalah kesombongan rohani. Perpecahan inilah yang ditegur oleh Paulus di jemaat Korintus yang telah salah memahami hakikat dan tujuan mengadakan perjamuan kudus. Sebagaimana Yesus telah mengajarkan dan melakukan perjamuan kudus pada awal, diawali jamuan makan bersama, yaitu jamuan kasih. Masing-masing membawa makanan sendiri dan kemudian makan bersama-sama. Namun kebersamaan itu tidak terpelihara. Telah terjadi kelompok-kelompok di tengah-tengah jemaat Korintus, bahkan saling mendahului mengambil makanan untuk diri sendiri dan tidak berbagi kepada yang lain. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Paulus mau mengingatkan jemaat Korintus agar benar-benar kembali memaknai dengan benar perjamuan kudus yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yang menyatukan semua orang percaya. Oleh tubuh dan darah Yesus telah diampuni dari dosa-dosanya sehingga menjadi manusia baru. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan kudus, bahwa roti dan anggur adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus yang diadakan oleh Kristus sendiri bagi kita manusia, untuk kita makan dan minum demi pengampunan dosa, hidup dan keselamatan kita. Sebab di mana ada pengampunan dosa, di situ pun ada hidup dan keselamatan. Artinya, dalam perjamuan kudus, roti dan anggur bukan semata-mata karena makanan dan minuman yang melakukannya,
tapi firman Tuhan yang hadir dalam roti dan anggur, sebagaimana tertulis, diberikan dan ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Bapak Ibu yang siman, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga orang Batak maupun orang-orang Kristen yang mengatakan, hamu akadongan adong dosipata pandohan ni di bahalak Batak, dang layak ahu mandohoti perjamuan kudus, manang marulaun nabadia, ay pardosa doau. Gabe sudohot ibana mangulahosa. Hal ini perlu diluruskan. Justru keberdosaan itu hanya dapat dipatahkan melalui tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan kepada manusia. Tung sobuido hita jolma, patupahon haluaon, dohot hasesani dosa, anggot tung sian gogo, dohot na adong dihita, tung holan marhite daging, dohot mudar ni Kristus hidup. Bapak Ibu yang siman, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan kudus marulan nabadia imanaung ditontuhon ni Tuhan Yesus, naikon ulahonota marningot pambahenanna na olo ibana sumiyahon dirina laho humokop hita jolma pardosa, laos marhiti ulaon nabadia naung dibaritahon do hama mati ni Tuhan Yesus, olan lau mangalehon hanguluan di hita pardosa. Setiap orang yang makan dan minum dalam perjamuan kudus mendapat bagian di dalam tubuh dan darah Kristus, bukan secara jasmani, melainkan secara rohaniah dengan iman. Perjamuan kudus yang melambangkan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah menyatakan bahwa Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mati namun bangkit kembali. Itu juga berarti bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dari kematian dan akan mendapat tubuh kemuliaan. Alai hita naman dohoti ulaon nabadia, unang be sai tada dati mardosa, unang be hita olo di parhatoban sibolis, tung todi ni tuhata na mga rajay ngoluta, hamu akadongan na hinahalongan molope di momen pardingotan hama mate ni Tuhan Yesus, marsugot ditikyon dang buhay hita patupahon ulaon nabadia, manang perjamuan kudus oleh situasi kita saat ini, adanya virus corona, alai pos dorohata dituhata ikon luasonna do pehita patupahon ditiki na lehet jala uli si pasahaton ni tuhata tuhita. Kita jangan kecewa walaupun kita sangat bersedih di situasi ini, namun biarlah kita tetap memiliki pengharapan kepadanya bahwa semuanya akan indah dibuatnya. Kita akan menikmati kebaikannya, termasuk akan diberikannya waktu yang indah bagi kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebagaimana yang ditentukan oleh pimpinan sinode akan dilaksanakan dalam semua aras. Selamat Kamis Putih untuk kita semuanya. Tuhan menjaga dan memelihara serta memberkati saudara-saudari sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam.